Halo guys, selamat datang di podcast Campus Goes to School atau CGTS 2022 SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Kalian kali ini bersama gue, Deva, dan gue nggak sendirian di sini. Gue ditemani oleh teman gue, Ahmad. Say hi, Mat. Halo guys, benar banget nih gue yang bakal nemenin Deva kali ini untuk memandu acara podcast yang akan kita sampaikan pada malam ini dengan tema lintas jurusan. Nah, kita juga nggak berdua aja nih, kita ditemani oleh narasumber kita, dua orang yaitu Faiz dan Isti. Boleh dong say hi Faiz dan Isti, hai. Halo guys, gue Faiz, gue alumni 5 Angkatan 2021 yang sekarang lagi kuliah di Universitas Indonesia. Halo juga semuanya, gue Isti. Sekarang gue lagi kuliah di Untirta atau Universitas Sultan Agung Tirtayasa, ngambil jurusan S1 Manajemen. Oke, halo Faiz, halo Isti. Halo. Oke deh, kalau gitu kita udah kenalan nih dengan Faiz dan Isti. Langsung aja nggak sih kita masuk ke pertanyaan yang pertama? Sebelumnya kan tadi udah tuh diterangin kalau mereka tuh kuliah di mana dan jurusan apa. Sekarang mengenai topik lintas jurusan itu sendiri, ada alasan kenapa gak sih lo tuh memilih untuk lintas jurusan gitu? Boleh untuk Isti dulu dijawab. Baik. Terima kasih, Deva. Kenapa gue milih untuk lintas jurusan? Sebenarnya gue udah mikirin untuk lintas jurusan tuh dari akhir-akhir di kelas 11 ya. Karena kan butuh proses pikir panjang juga dong untuk kita mutusin untuk lintas jurusan. Nah, gue mutus lintas jurusan juga karena jujur jurusan yang mau gue tuju itu di kuliah itu semuanya emang mengharuskan gue ngambil soshum, bukan saintek. Jadi mau nggak mau gue ngambil lintas jurusan, gue belajar soshum lagi dari awal. Dan itu sih kenapa, karena jurusan yang pengen gue ambil di kuliah itu, yang gue emang passion itu di soshum. Jadi mau nggak mau gue harus lintas jurusan. Gitu sih. Kalau lu sendiri, Is, gimana? Kenapa ya linjur gitu ya? Iya. Kalau dibilang kenapa linjur, sebenarnya gue itu dari awal masuk SMA itu emang pengennya tuh masuk IPS sebenarnya. Cuman karena berbagai alasan itulah akhirnya gue masuk IPA. Dan emang awalnya gue sempet pengen ngikutin kayak mungkin bisa gue di IPA, tapi lama-kelamaan gue sadar diri karena gue kayaknya nggak bisa ngikutin pelajaran di jurusan IPA SMA gitu. Gue sadar diri aja sih di situ. Gue bukan karena cita-cita, bukan karena emang tujuan sih, emang karena gue merasa gue nggak bisa ngikutin pelajaran saintek aja. Jadi sih gue pengen kayaknya lebih bisa dilinjur gitu aja sih, lebih bisa di IPS di sosum. Oh gitu. Jadi rata-rata tuh emang keinginan dari sendiri dan sudah dipersiapkan dengan matang ya. Oke deh, langsung saja kita pertanyaan selanjutnya. Bisa nggak sih kira-kira ceritain gitu, sejak kapan ada di titik di mana lo untuk memutuskan, gue linjur aja deh. Dan gimana proses untuk mencapai sebuah linjur gitu? Apakah kalian tetap belajar di sekolah seperti biasa atau kalian hanya fokus ke pelajaran yang ingin kalian kejar, yaitu lintas jurusan ke IPS? Kira-kira tuh struggle-nya apa aja sih, dan apa yang membuat lu tetap semangat gitu untuk fokus ke tujuan lu untuk bisa lintas jurusan gitu? Boleh langsung saja dari mulai Faiz. Sebenarnya alasannya itu lagi-lagi simple sih sebenarnya. Alasannya karena gue nggak bisa ngebayangin diri gue sendiri itu bakal kuliah di jurusan saintek gitu. Gue nggak kebayang gitu bakal ambil jurusan apa atau apa gitu kalau di saintek ya. Dan sebenarnya mulai kapan gitu kan kayak pemicu gue semangat di linjur itu, sebenarnya kelas 10 tuh gue kan sempet nyoba gitu kan, dan emang sempet nilainya gue bagus gitu. Gue sempet kayak nggak ada keinginan linjur, cuman pas tiba-tiba kelas 11 gue ngikutin pelajaran dan ternyata wah gitu kan ya. Apalagi habis itu ini ada kayak gue tuh pas tuh nonton salah satu video YouTube gitu tentang kisah orang linjur juga. Itu tuh juga salah satu alasan sih kenapa gue faktornya gitu lah, faktor eksternalnya kenapa gue kayaknya emang lebih baik linjur, karena gue sekali lagi sadar diri gue tuh di saintek nggak bisa bersaing gitu. Jadi gue merasa gue ini lebih bisa, lebih punya ketertarikan emang ke sosial gitu, ke soshum. Terus kalau misalnya struggle-nya itu ini sih karena emang
apa ya, karena emang kita pasti ketinggalan materi itu pertama. Itu sih yang paling mendasar sebenarnya struggle-nya. Cuman gue pas kelas 11 tuh emang udah nyicil. Gue pas kelas 11 tuh udah beli buku-buku sosiologi gitu-gitu. Emang nggak selalu gue baca, cuman paling nggak gue udah inisiatif lah buat buat beli, buat apa setidaknya buat kerjain soal-soal yang ada di buku itu. Itu salah satu struggle. Sama struggle yang lain juga itu anggapan dari orang-orang gitu. Gue dulu tuh pas bimbel, di salah satu bimbel, gue pernah ditanya gitu kan, Faiz, itu gue les MTK gitu ya, Faiz ntar selanjutnya mau kemana gitu. Gue sempat bilang dulu itu gue mau ke psikologi, yang dimana tuh psikologi kan kebanyakan sosum ya. Guru itu langsung bilang, ngapain, sayang gitu kan, sayang 3 tahun sekolah saintek ya. Nggak salah, emang sayang, emang SMA gue kayak belajar gue sayang. Cuman gue merasa dari situ, apa ya, gue merasa lebih baik telat gitu daripada daripada gue ntar malah tersiksa 4 tahun 5 tahun pokoknya ke depannya gue tersiksa, mendingan gue telat gitu nggak apa-apa sih menurut gue. Dan salah satu struggle lain tentunya pasti ada dari orang-orang terdekat, mungkin sanak saudara yang merasa kayaknya sekali lagi kayak sayang gitu kan, 3 tahun sekolah saintek belajar MTK hitung-hitung segala macam, malah tiba-tiba lintas jurusan dan belum tentu lulus juga gitu kan. Cuman ya sekali lagi gue sadar diri, gue yang tahu diri gue kayak gimana. Ya itu yang motivasi gue sadar diri, gue tahu gue bisa di mana, gue tahu gue nggak bisa di mana, gue tahu gue semangat di mana, gue tahu gue nggak semangat di mana. Pada akhirnya itu sih yang bikin gue tetap teguh nih, gue bakal linjur kayak gue udah kayak nggak mikirin pelajaran saintek lagi gitu. Wah, memang perjuangannya ini panjang dan penuh perjuangan sekali ya sepertinya ya. Baik, terima kasih Pak Is. Oke, selanjutnya silahkan ceritakan untuk Isti gimana. Kalau untuk gue sendiri, titik dimana gue mutusin untuk linjur itu yang udah benar-benar fix tertanam di otak gue linjur itu di kelas 11 akhir. Di situ gue emang gue mulai cari-cari nanti gue kuliah mau ambil apa, jurusan apa, dan benar tadi kata Faiz juga, gue nggak bisa ngebayangin diri gue kuliah di jurusan yang saintek. Karena benar gue juga jujur, kalau untuk saintek, gue sadar diri aja gitu. Kemampuan gue di saintek pun ya kurang lah istilahnya gitu kan. Dan pas gue udah cari-cari research tentang jurusan bakal ngambil apa sih gue di kuliah nanti gitu kan. Gue mutusin jurusan gue itu mengharuskan gue sosum. Jadi mau nggak mau kan gue harus lintas jurusan. Kalau dibilang sayang atau enggaknya selama 3 tahun ini gue ngambil IPA sih, sebenarnya nggak bisa dibilang sayang juga sih, karena kan gue dapat ilmunya juga gitu kan, dari selama gue 3 tahun ini gue belajar di IPA. Dan kalau untuk struggle, mungkin yang paling struggle-nya kerasa banget itu kita ngejar materi dari awal ya, karena kita udah ketinggalan jauh banget, benar-benar belajar harus dari dasar, dan itu nggak cuma satu mata pelajaran gitu kan, istilahnya ada banyak. Dan itu harus kita kuasain dari awal, kita harus mulai lagi, kita ketinggalan sama yang udah belajar 3 tahun selama belajar IPS gitu. Jadi selama pas di kelas 12 akhir itu kan kita online, daring ya. Di situ tuh gue mulai banyak ikutin tryout online juga untuk prepare kan, karena gue mau ngukur kemampuan juga dong, sampai mana sih kemampuan gue di sosum gitu kan, kok gue nekat banget ngambil sosum gitu. Dan untungnya sih karena emang agak udah gue baca-baca materi juga, jadi ya oke lah gitu, gue bisa emang linjur ini gue jalanin, gue mampu kayak gitu sih. Perjuangan yang panjang banget ya, keren-keren sih. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai stigma nih. Kan kalian itu berdua dari IPA kan dulunya. Kata orang-orang sih IPA itu lebih punya privilege kan, kayak untuk lebih leluasa gitu buat milih jurusan pas mau kuliahnya. Nah, stigma ini tuh kadang kalau kalian punya temen yang dari IPS gitu, kadang bisa bikin selek gitu, kayak karena yang dari IPS untuk mengeksplor jurusan pas mau ke perguruan tinggi tuh lebih sedikit gitu. Nah, reaksi kalian tuh tentang stigma ini gimana sih? Kayak merasa terbebani atau biasa aja gitu? Silahkan untuk siapa dulu ya? Faiz mungkin. Kalau pendapat gue soal stigma di masyarakat lah gini ya, gue sih
menurut gue juga ya mereka wajar aja sih merasa kayak gitu ya. Emang pada dasarnya banyak juga kok anak linjur yang malah lebih banyak, kadang anak linjur tuh banyak yang lebih lulus gitu kan, lebih banyak yang lulusnya gitu. Emang ya wajar aja mereka merasa gitu. Cuman apalagi menurut gue ini tuh yang namanya kompetisi ya, dan menurut gue itu tuh kayak kompetisi, dan kita tuh ya fair aja kan, mereka udah belajar 3 tahun, eh, ya udah dapat materinya, gue juga berusaha ngejar dengan semampu yang gue bisa. Gue juga nggak curang, nggak nyontek, nggak apa, mereka juga nggak curang nggak nyontek, kita juga konsep soalnya sama, kerjain teknisnya sama, eh, di acara yang sama gitu kan, UTBK gitu, yang nggak ada masalah sih kalau menurut gue. Tapi gue tetap menghargai pendapat mereka sih. Emang ya kayak apa ya, stigma kayak gitu pasti bakal ada, dan memang ya gue sih cuma nerima aja ya, kayak emang biasa aja sih jadinya. Kalau untuk Isti gimana? Kalau untuk gue emang jujur sih ya, fakta kalau IPA tuh emang istilahnya ada privilege kan, karena kita bisa istilahnya ngambil jurusan apa aja gitu ya kita mau. Dan gue it's okay aja gitu sama pendapat orang yang beranggapan kayak gitu, karena toh itu emang apa adanya begitu kan. Dan menurutku kan kalau ada yang suka bilang kalau anak yang linjur itu istilahnya ngambil, dalam tanda kutip ya, mengambil rezeki atau tempat yang harusnya anak IPS punya gitu kan. Menurut gue karena ini namanya kita benar-benar pure dari kemampuan kita ya, kita yang ngerjain soal toh kita sendiri, kita yang belajar, yang menguasai materi. Jadi harusnya menurut gue itu fair-fair aja sih, karena menurut gue kan emang kalau udah rezekinya toh lu yang akan dapet gitu. Jadi ya kalau ada orang yang beranggapan stigma ngapain sih lo linjur-linjur gitu, ribetin aja gitu kan. Ya udah kita cukup hargai aja gitu pendapat dia. Asalkan jangan buat kita malah jadi down gitu. Menurut gue sih gitu sih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, gue pengen nanya nih, menurut kalian pribadi itu, ada nggak sih yang perbedaan yang paling berasa gitu, yang paling besar, antara kalian waktu SMA belajar MIPA, dan tiba-tiba sekarang kuliah ini 1 semester sudah belajar soskum gitu. Apakah dari etos belajarnya berbeda, ataupun dari lingkungan belajarnya berbeda? Kira-kira bisa nggak sih diceritakan gitu, perbedaan yang paling terasa? Boleh dari mulai Isti, silahkan. Oke, kalau menurut gue ya perbedaan yang paling terasa itu pastinya dari segi pelajaran itu udah beda banget kan ya. Dari kita mulai saat UTBK-nya, SBMPTN-nya itu udah totally beda banget dari yang kita belajar selama 3 tahun di SMA. Karena kan maksud gue kalau sosum tuh lebih banyak ini ya, teori hafalan, kita lebih dominannya di situ. Dan pas udah kuliah juga karena gue spesifik ngambil manajemen ya, di manajemen itu menurut gue dari lingkungannya, dari mata kuliahnya pun terasa beda banget sama yang udah 3 tahun gue belajar di SMA. Karena untuk kayak seperti hitung-hitungannya gitu, matematikanya itu cuma ada di 1 atau 2 mata kuliah doang gitu kan. Sisanya tuh kita lebih banyak analisis secara teori gitu. Nggak kayak yang kalau IPA tuh selama 3 tahun kan kita harus udah ada rumusnya, kita harus ngitung, jabarin rumus. Kalau ini tuh enggak gitu. Kita biasanya tuh kita buat kelompok gitu selama perkuliahan, kita diskusiin suatu isu gitu, isu sosial atau apapun, kita diskusikan sama-sama, terus kita presentasikan selama perkuliahan. Lebih kayak gitu sih. Oke. Kalau menurut Faiz sendiri kayak gimana nih? Kalau menurut gue sendiri, karena gue sekarang spesifiknya ambil ilmu hukum, pastinya bedanya kelihatan banget ya, kayak dari gue SMA gitu, belajar gue pas SMA sama belajar gue pas sekarang lagi kuliah ini semester 1 di ilmu hukum. Kalau gue pas SMA dulu tuh kita kan jawabin soal itu biasa ditulis ya kan, ekspresinya tuh ditulis gitu kan, ekspresinya ditulis kayak mungkin di papan tulis, mungkin di kertas, atau mungkin di apalah gitu, pokoknya bentuknya tulisan. Kalau gue ini sekarang di ilmu hukum tuh kebanyakan sesuatu tuh dinilai dari yang namanya omongan gitu. Makanya ada juga anggapan bahwa orang sosial tuh biasanya emang dituntut buat punya public speaking yang bagus, karena emang setiap hari kita tuh bukan apa ya,
kebanyakan emang harus bisa memilih kata-kata yang baik gitu-gitu. Emang bener kata Isti tadi, kebanyakan teori lah segala macam. Dan satu lagi perbedaan yang paling kelihatan itu soal kayak gini, misalnya kalau SMA IPA misalnya, kalau kita nyari rumus gerak lurus beraturan gitu ya, di buku apapun tuh sama semua kan ya, mau buku versi ini versi itu versi apalah penulisnya siapapun pasti sama, karena emang itu satu-satunya yang dipakai di seluruh dunia lah gitu. Tapi kalau misalnya di gue sekarang, kayak satu istilah aja tuh bisa beda-beda per buku. Itulah kenapa juga gue itu sekarang kayak harus banyak banget nih beli buku-buku apa, banyak baca buku, beli buku gitu, karena emang kita dituntut punya referensi yang luas gitu sebagai anak hukum juga. Dan kayak misalnya contoh paling simpelnya kayak misalnya pengertian ilmu hukum pasti beda-beda menurut para ahli gitu, menurut ahli dari Eropa begini, ahli dari apa, dari Asia begini, atau dari tempat apapun beda kayak gitu deh pokoknya. Apa ya, kayak gitu tadi sih, dari cara belajar, dari emang dari bukunya sendiri itu emang beda banget. Dan apalagi gue ini di kuliah sama sekali di semua matkul nggak ada yang hitung-hitungan sama sekali, bener-bener nggak ngitung-ngitung sama sekali. Kalau di kuliah di SMA itu kan kayak MTK minat, MTK wajib, fisika, biologi itu kan ya, kimia, semuanya pasti ada hitung-hitungan lah minimal dikit. Kalau di kuliah gue sekarang nggak ada sama sekali. Kalau menurut gue sih ya karena gue emang sadar diri nggak bisa ngitung ya, itu sih emang kayak berkah lah bagi gue sih, jadi gue lebih merasa bisa ngikutin itu sih. Oke. Jadi perbedaannya emang ada ya. Apa sih, selama mengikuti alur pasti kalian bisa beradaptasi gitu kan. Oke, kita udah sampai ke last question. Ini lebih ke pesan-pesan aja sih dari kalian untuk adik-adik kelas nih yang mungkin pengen lintas jurusan gitu, ngerasa pengen ngambil jurusan yang beda dari yang sekarang mereka di SMA gitu. Kayak mungkin tips and trick atau motivasi mungkin dari kalian. Boleh dari Isti dulu. Oke, kalau dari gue sih sebenarnya kalau kalian nih yang adik-adik kelas yang nanti mau ujian kalian mau lintas jurusan, itu nggak apa-apa ya. Itu kan kalau kalian udah, tapi sebelum kalian milih untuk lintas jurusan yang harus dipastikan itu tuh kalian tuh udah benar-benar yakin kalau kalian pertama tuh, karena kan kita harus ngulang dari awal ya. Kalian tuh harus yakin kalian tuh emang benar-benar mau gitu loh, belajar dari awal lagi, ngulang dari awal lagi gitu, benar-benar dari awal. Kalian ngejar ketertinggalan sama yang udah belajar 3 tahun, itu tuh kalian harus mau, harus bisa. Dan yang pasti karena kita nyusul ketertinggalan, belajarnya harus lebih intens kan daripada yang udah selama ini nyicil selama 3 tahun. Jadi kita harus lebih intens belajarnya. Dan menurut gue yang paling penting sebelum kita mutusin untuk ngambil jurusan kuliah nanti, itu tuh harus berbanyak riset sih menurut gue. Karena kalau kita pun asal gitu milih jurusannya, nanti yang ada pas kuliah tuh kita malah bingung sendiri gitu. Mau beradaptasi pun nanti kita akan susah karena kita udah dari awal sebelum kita nyemplung gitu ya, kitanya juga udah nggak tahu apa yang kita hadapin gitu kan. Jadi sebelum kalian mau milih jurusan, saran gue cari baik-baik, minta saran dari orang yang ambil jurusan yang kalian mau tuju gitu. Kayak kalian tanya-tanya di dalam jurusan ini gimana sih, kayak apa aja yang spesifik dibahas. Kalau dari gue itu sih mungkin. Oke, tadi yang disebutin sama Isti udah lumayan banyak lengkap ya, emang aku paling nambahin dikit aja. Sama sih kayak Isti tadi, gue mau nekanin satu, pokoknya ketika kalian udah punya pikiran gitu, pikiran kayak mau linjur gitu, jangan ragu, pokoknya yakin aja, jangan ragu sama sekali. Kayak nggak bisa kalian kayak udah mau linjur gitu kan tiba-tiba berhenti di tengah jalan tuh, malah jatuhnya kayak kalian pasti dapat jelek di dua-duanya gitu karena emang setengah-setengah. Pokoknya jangan ragu aja, pokoknya yakin aja, yakin terus kalau kalian tuh bisa, itu satu. Terus juga kedua, jangan takut walaupun eh, kalian emang udah pastinya bakal ketinggalan materi, cuman jangan takut. Karena kenapa? Ya sekali lagi banyak contoh-contoh yang orang-orang yang emang ketinggalan materi, ketinggalan pelajaran, tapi tetap bisa ngikutin gitu, tetap bisa ngejar, tetap bisa lulus. Kalau tips and trick dari gua, ketika lu merasa insecure, ketika lu merasa lu nggak bisa
udah capek gitu baca materi, gue itu dulu suka nonton video YouTube di mana orang-orang apa ya, cerita-cerita orang linjur gitu di YouTube. Cerita-cerita maksud gue nih, ketika mereka ujian, gue pasti pernah ketemu ada yang ujian soal MTK ngasal semua karena emang dia nggak tahu gitu kan, tapi tetap lulus gitu. Itu secara nggak langsung naikin confident gue. Kenapa? Karena gue merasa kalau dia kayak gitu aja bisa, apalagi gue gitu kan. Gue merasa banyak juga gitu yang contoh-contoh orang lain yang ngejar juga dapat, dan itu emang nggak apa ya, jangan pernah merasa mimpi kalian tuh ketinggian guys. Kayak kalian mau mimpi tiba-tiba mau ambil UGM, kalian tadinya linjur, tuh nggak apa-apa banget sama sekali. Banyak juga teman-teman gue sekarang yang kebanyakan ya, sumpah ini kebanyakan teman yang gue kenal di FAU itu kebanyakan linjur, sumpah. Kalau ditanya dosennya juga kaget, karena emang apa ya, yang linjur tuh biasanya lebih semangat gitu, lebih nyari tips and triknya gimana cara belajar cepet, cara memahami materi cepet. Jadinya ya mereka banyak dapat intisarinya, dan ya akhirnya efektif belajarnya. Itu sih, pokoknya cari tips and trick gitu. Terus kalau harus yakin dan jangan takut, jangan takut. Wah, oke. Terima kasih banget nih buat kata-katanya, kata-kata penutup dari Teh Isti dan Ak Faiz. Sepertinya kita udah ada di penghujung acara nih. Sebelumnya gue pengen ngucapin nih terima kasih untuk Faiz dan Isti yang udah nge-share pengalaman-pengalamannya selama ini yang linjur dari IPA dan berkuliah di jurusan yang memang sosial dan juga hukum. Kayak gitu. Untuk selanjutnya, gue pengen ngingetin aja sih, jangan lupa untuk pantengin terus Instagram dari CGTS 5 2022, karena akan ada konten-konten lainnya seperti podcast-podcast linjur ini, dan juga ada nanti podcast dengan orang-orang yang gap year, dan juga ada kata-kata dari alumni-alumni tentang CGTS ini. Baik, mungkin segitu aja ya Deva untuk malam ini. Silakan ditutup. Gue mau nambahin untuk ngingetin aja, pokoknya jangan lupa join CGTS 5 2022. Harus banget nih. Go fly and reach your dream, ya kan? Ya udah, terima kasih kepada Isti dan Faiz. Terima kasih juga yang mungkin udah dengerin podcast ini, ya kan? Oke, sampai jumpa. Bye. Dadah guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.